Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam channel ini, saya akan membahas mengenai kisah atau cerita pendek seputar Islam. Baik itu cerita perjalanan Nabi maupun kisah atau cerita lainnya yang berkaitan dengan Islam. Pada konten pertama kali ini, saya akan mengisahkan atau menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini menceritakan tentang terciptanya manusia pertama yang akan menghuni bumi. Nabi Adam alaihi salam tercipta dari tanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan memberikan pengetahuan tentang semesta. Nabi Adam alaihi salam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam alaihi salam diciptakan begitu sempurna serta lengkap. Tetapi Nabi Adam alaihi salam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 6 hasta, atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibanding kondisi tubuh manusia pada umumnya. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam serta manusia, dan penguasaannya di bumi, dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak ingin menjadikan khalifah di bumi itu? Padahal merekalah yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah." Berbeda dengan para malaikat, yang selalu bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjawab pernyataan dari para malaikat, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian para malaikat ketahui." Kemudian, penciptaan manusia pun terjadi. Seperti yang diketahui bahwa manusia tercipta dari saripati tanah. Dan kemudian menciptakan keturunan dari manusia pertama itu, dari saripati air yang hina. Serta meniupkan roh ke dalam tubuh ciptaannya. Kemudian menjadikan fungsi dari indera pada tubuh lainnya. Semua penciptaan tersebut juga dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran pada surah As-Sajadah. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam atas nama-nama benda seluruhnya. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat dan iblis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bersujud dalam hal ini adalah menghormati dan memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lain halnya dengan iblis, yang menganggap bahwa derajat mereka yang diciptakan oleh api lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam. Sehingga mereka pun menolak untuk bersujud kepadanya. Nabi Adam alaihi salam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah yang menceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam diberi usia hingga 1000 tahun. Namun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Adam alaihi salam pernah memberikan umurnya sebanyak 40 tahun untuk Nabi Daud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Siti Hawa yang menjadi istri Nabi Adam alaihi salam dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu dalam surga, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, pohon yang akan menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekati oleh Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, tidak dapat dipastikan namanya, sebab di dalam Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya. Tetapi, ada yang menamakannya dengan pohon huldi, sebagaimana tersebut dalam surah Toha ayat 120. Namun sebenarnya itu adalah nama yang diberikan oleh iblis. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa termakan oleh tipu daya iblis,
Diceritakan bahwa iblis menyerupai seekor ular yang kemudian menggoda, sehingga mereka memakan buah dari pohon huldi tersebut, yang sehingga mengakibatkan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa keluar dari surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk mendiami bumi. Kemudian Nabi Adam alaihi salam menerima beberapa kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana maksud dari kalimat tersebut diartikan sebagai kata-kata untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian jika datang petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah petunjuk darinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sekian kisah atau cerita singkat tentang Nabi Adam alaihi salam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman, sehingga channel ini dapat berkembang, dan saya semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.